Oke, ketemu lagi bareng Om Bojo di sini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang latihan soal mengenai babnya masih listrik dinamis ya. Nah, ini soalnya. Oke, nah ini soal ujian nasional tahun 2009. Oke, ada sebuah rangkaian listrik sederhana seperti gambar besar kuat arus I1. Nah, ini I1. Berarti ntar kita simpulkan ini I2, masuk ke sini I3 gitu aja ya. Oke, nah ini kita karena ada rangkaian seperti ini berarti masih ingat nih caranya pakai pakai aturan loop kan ya. Oke, nah ini saya udah copyin gambarnya seperti ini. Nah, ini pakai cara satu deh. Nah, cara satu ya pakai loop gitu ya. Nah, cara satu. Nah, ini cara satu cabi. Oke, cara biasa. Oke, sip. Nah, seperti biasa kalau ada rangkaian gini kita tentukan arah-arah arus sama arah loopnya dulu kan ya. Nah, di sini udah dikasih arah arusnya kemana tuh. Nah, ini udah ada arus I1 dari kutub positif pokoknya ke kutub negatif gitu ya. Nah, ini arah I1. Kemudian karena di sini ada dua baterai ini yang 8 volt berarti arusnya ke sana ke juga kan ya. Nah, berarti ini kita simpulkan I2 gitu kan ya. Oke, ini I2. I2 sama I1 kan sama-sama masuk ke sini nih. Nah, lewat siapa berarti di sini? Nah, lewat hambatan 2 ohm itu kita sebutnya I3. Oh, berarti dari gambar tersebut atau dari diagram tersebut yang namanya I3 itu nilainya sama dengan I1 ditambah I2 gitu aja ya. Artinya yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuknya kan I1 sama I2, keluar jadi I3 gitu ya. Hukum 1 Kirchhoff. Nah, sekarang kita tentukan arah loopnya nih. Nah, biar mudah gitu ya, searahkan dengan arah arus yang sudah kita buat nih. Ada I1 nih, berarti arah loopnya kalau untuk kotak yang pertama berarti searah jarum jam gitu kan ya. Nah, ini sesuai dengan arah arus yang udah kita bikin. Kemudian untuk loop yang kedua berarti arahnya berlawanan jarum jam gitu kan ya. Nah, searah dengan arus I2. Oke, berarti ini loop 1, yang ini loop 2. Ya udah kita list satu persatu. Oke, ini untuk loop 1 dulu. Oke, loop 1. Oke, sip. Loop 1. Nah, biasanya nih yang ditanyakan itu yang paling sering itu I3 ya. Artinya I yang di tengah ini. Nah, untuk soal ini berarti yang ditanya I1. Tapi sebenarnya ntar kita cari I1, I2 sama I3 juga boleh. Oke. Oke, loop 1 itu persamaannya untuk hukum 2 Kirchhoff sigma I kali R ditambah sigma baterai nilainya sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, di loop 1 itu ada I berapa saja? Ada I1 lewat berapa ohm? Oh, berarti 2 ohm. Berarti ya udah 2I1 ditambah ada I berapa lagi? I3 nih. Nah, berarti kan si loop ini gini. I3 lewat berapa ohm? 2 ohm. Berarti 2I3. Oke, 2I3 nilainya sama dengan, nah, ini ditambah gitu kan ya. Oke, ditambah baterai nih. Baterai si loop yang kita bikin itu tuh menemui kutub apa dulu nih? Kutub negatif duluan. Berarti ini baterainya ntar kamu kasih tanda negatif 6 sama dengan 0 gitu kan ya. Atau sama aja dengan 2I1 ditambah 2I3 sama dengan 6. Oke, boleh ntar kamu sederhanakan dulu juga boleh. Atau misalkan jadi berapa? I1 ditambah I3 nilainya sama dengan 3 dibagi 3 semuanya, dibagi 2 ya. Oke, sip. Ini persamaan loop untuk yang ke satu. Oke, nah sekarang kita beranjak ke loop yang kedua. Oke, sama persamaannya sigma I kali R ditambah sigma E nilainya sama dengan 0. Di loop 2 ada I berapa saja? I2 lewat berapa ohm? 1 ohm. Berarti ini I2 langsung gitu ya. Nah, dikali 1 gitu ya. Kemudian I3 lewat berapa ohm? 2. Berarti 2I3. Oke, 2I3 ditambah baterainya awalnya. Nah, lihat nih. Si loop yang udah kita bikin menemui kutub auto duluan, kutub negatif duluan. Berarti di sini min 8. Oke, nilainya dengan 0. Sip. Oke, lanjut. Berarti I2 ditambah 2I3 nilainya sama dengan 8. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, yang akan kita cari kan I1 ya. Di sini I1 ada I3. Nah, kemudian di sini I2, ini I3. Oke, yang akan kita ubah yang mana, Om? Oke, boleh kamu yang ubahnya I2 juga boleh. Berarti I2-nya kita ubah nih. I2 itu dari persamaan ini apa yo? Oke, I2 itu berarti sama aja dengan I3 dikurang I1 gitu kan ya. Nah, si ininya nih, artinya si I2 kita ubah jadi berapa tuh? Nah, masukin ke situ.
Berarti I3 min I1 ditambah 2I3 sama dengan 8 gitu ya. Nah, berarti I3 ini I3 berarti 1 ditambah 2 berarti 3I3 min I1 nilainya sama dengan 8 gitu ya. Oh, cre. Nah, ini kan udah I3, ini I3, ini I1, ini I1. Cuman di sini yang akan kita eliminasi, yang akan kita hilangkan I1 atau I3. Karena yang dicarinya adalah I1, berarti yang akan kita hilangkan adalah I3. Oh, kalau begitu, karena di sini 1 I3, di sini 3 I1, berarti yang ini dikali 3, yang ini dikali 1. Oke, oke, berarti ini nilainya sama dengan pakai si merah aja ya, dikali 3 berarti 3I1 ditambah 3I3 nilainya sama dengan 9. Masukin yang ini berarti dikali 1 berarti ditambah 3I3 1 kali min I1 berarti min I1 nilainya sama dengan 1 kali 8. Kalau biar hilang I3 nya berarti dikurang. Nah, 3 dikurang min 1 berarti 4I1 gitu ya, sama dengan 1. Berarti I1 nya sama dengan 1/4 atau nilainya sama dengan 0,25 ampere. Itu selesai. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, misalkan Om kalau ditanya misalkan I2 berapa, ya tinggal masukin ke misalkan ke persamaan yang ini atau yang mana boleh. Nah, oke. Misalkan ditanya I3 boleh, berarti dari sini nih. Kamu misalkan I1 ditambah I3 sama dengan 3. I1-nya kan berapa? 1/4 atau 0,25 ditambah I3 nilainya 3, berarti I3 sama dengan 3 kurangi 0,25 itu 2,75 ampere. Tuh dapat I3. Gimana Om kalau mau nyari I2? I2 mau pakai yang ini juga boleh. I3 nya berapa? 2,75. Nilainya I1 nya berapa tuh? 0,25 ditambah I2 berarti I2 nya ntar 2,75 dikurangi 0,25 berarti 2 ampere tuh. Jadi ntar kamu dapat semuanya. Oke, semuanya dapat tuh. Berarti ini dapat I2, yang ini dapat I3, yang ini dapat I1 tuh. Jadi semuanya dah dapat. Karena yang ditanya di soal ada I1 ya, berarti ini jawabannya untuk soal yang ini mah. Om ada cara yang langsung enggak Om? Ada sebenarnya mah. Ini cara cadas boleh disebutnya cadas. Nah, kita mau nyari I3 misalkan ya. Nah, ini I3 berarti kita harus cari dulu apa? Tegangan EB gitu ya. Oke, berarti kita simbolkan VEB nilainya. Ingat nih yang namanya hukum Ohm itu apa sih? V itu kan I kali R gitu ya. Boleh enggak ini misalkan jadi I dibagi 1/R. Nah, ini kan sama aja dengan I kali R. Jadi di sini ntar sigma I dibagi sigma 1/R. Oke. Nah, karena ada dua baterai nih. 6 nih, 6 volt. Hambatannya berapa? Nah, berarti kuat arusnya berapa? 6 bagi 2 berapa? 3. Berarti kan I-nya tuh, I itu V per R kan ya. V dibagi R, 6 bagi 2 3. Oke, sebelah kanannya coba. Ini V, ini R, berarti 8 bagi 1 berapa? 8, betul. Oke, semuanya 1/R. Berarti 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/1. Oke, jadi 8 tambah 3 berapa? 11. Oke, 11 bagi setengah tambah setengah 1. 1 tambah 1, 2. 11 bagi 2 itu berapa? 5,5 ampere. Ini siapa? Tegangan EBO. Berarti arus yang ada di EB berapa? Berarti ini I3 berarti kan ya. Berarti VEB dibagi dengan R. VEB nya berapa? 5,5 dibagi dengan 2. Jadi berapa yo? 2,75. Coba sama tidak nih I3? I3 kan ini tuh. Oh, kan sama. Nah, kalau sama dikasih lope tuh kan sama ya. Ntar I1, I2 dan seterusnya ya kamu cari sendiri. Nah, sama seperti yang tadi kayak gitu. Atau misalkan Om gimana kalau misalkan dicari I1 boleh, berarti I1 itu nilainya sama dengan, hati-hati nih, I1 kan berada di 6 volt ini ya. Artinya ntar 6 volt dikurangi tegangan VEB berapa? 5,5 dibagi dengan
hambatannya berapa? 2. Berarti ntar 0,5 dibagi 2 berarti 0,25. Tuh kan sama beda nih. Nah, lihat. Ini 0,25, ini 0,25. Tuh, ini juga sama. Atre, gampang sekali. Atre, untuk soal berikutnya kamu coba sendiri. Kalau ada pertanyaan silakan ini di review-review lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.